tiga halnya mati dari rasa, tempat, pura kebersihan dengan pelayanannya memang hal menentukan. berkaitannya satu hilang sempurna. Jadi pelayanan bagus, rasa kopi enak, kebersihan pasti orang nak komen. Betul. Kan? Jadi memang tiganya saling berkaitan. Jadi nyoke yang lehenyo yang memang harus terjaga. Kunci utama. Kunci utama. Wahai saudara, so syurga tak minta ilmu serta beramal. Demba otke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam program terbaik persembahan dari DMDH TV, yaitu DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah masih dalam momen bulan suci Ramadan yang sejatinya per detiknya harus kita manfaatkan untuk melakukan amal-amal kebajikan, dan salah satunya adalah memantau dengan penuh makna persembahan dari DMDH TV, yaitu Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan hadir dengan tema yang begitu unik, yaitu kita akan membahas tentang seputar bagaimana Aceh ini lekat dengan sapaan ataupun lakap dengan gelar, dekat dengan gelar Aceh sebagai kota 1000 warung kopi. Dan tentunya ini memiliki alasan yang kuat, di mana setiap persimpangan bahkan 1 meter 2 meter mungkin akan begitu banyak warung kopi yang kita jumpai di sepanjang jalan. Maka tentunya bisnis warung kopi tersebut semakin digandrungi, dan salah satunya yang sedang populer di kalangan masyarakat Dewantara khususnya, yaitu kedai kopi Kebun Juru. Dan tentunya untuk hal tersebut kita akan mengangkat tema tentang Kebun Juru, menanam mimpi di Simpang ASEAN. Dan tentunya alhamdulillah untuk membahas tema yang begitu luar biasa tentang salah satu UMKM yang sedang berkembang di Krungguku ataupun Dewantara khususnya, Dewantara umumnya, kita telah menghadirkan ownernya langsung. Beliau adalah Bang Muhammad Rivaldi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Rivaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Tunggu. Alhamdulillah. Dan tentunya ucapan terima kasih dari kami, alhamdulillah turut berhadir karena tim langkah Pak kamu sehingga berada di Pak studio kamu. Alhamdulillah kamu cik menancit ya kan. Ucapkan terima kasih kepada DMDH TV ya, Kak undang keno, jadi sebuah kehormatan bagi kamu kan, Kak diundang keno DMDH TV ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan tentunya kita juga berharap kepada seluruh ahibah DMDH TV dapat memantau perbincangan kami pada malam yang berbahagia ini. Insya Allah perbincangan ini akan memberikan insight positif, inspirasi bagaimana kiat-kiat yang harus ditempuh oleh seorang pengusaha khususnya dalam warkop yang sedang digandrungi oleh masyarakat kita, bagaimana sepak terjang dan seperti apakah tantangan dan juga peluang yang bisa kita manfaatkan untuk memajukan usaha UMKM khususnya dalam bidang kopi. Dan tentunya Bang Rivaldi, mungkin masyarakat bertanya-tanya, mungkin Bang Don dan sebagainya, berkembanglah masyarakat. Kedai kopi Kebun Juru. Sebut aja kipan ke filosofi ada pun yang melatar belakangi sehingga kopi Kebun Juru menjadi nad yang dipilih dari Drone untuk kedai kopi Drone. Anehnya kan. Nyo kedai kopi tapi kok Kebun Juru. Ada hubungan. Jadi memang filosofi tertentu kenapa kami memakai nama kedai kopi Kebun Juru. Jadi sejarah. Sejarahnya memang menyota cerita panjang, ya kan? Panjang. Menyota begahnya dari keluarga Cik Jamun kan, pemilik tanah dasar, dari pemilik tanah dasar yang domisilinya sebenarnya di Krungguku juga dulu, cuman merantau ke Jakarta. Jakarta berarti beliau termasuk saya panggilnya Pak Nek. Pak Nek. Jadi beliau itu
itu menetap di Jakarta itu dari tahun 1960. Udah lama Ya, kali. sudah lama. Katripnya. Jadi dari tahun sekurang belah 60-nya ngejak merantau sehingga kagak menetap ini. Jadi dasar tanah goyangan. Ya. Tinggal di Kebon Jeruk beliau Jakarta. Banyak tinggal di Kebon Jeruk. Jadi karena watenya di mungkin karenanya golom kibarahnya ada pegah mantam banyak nanyo yang kadang pi perencanaan atau buka kedai kopinya mungkin golom na loan ya kan sekitar tahun 80 akhir 80-an lah. Akhir 80-an. Jadi karena watenya di persimpangannya tanahnya mentang kosong. Awai puikan pabrik ASEAN. Pabrik ASEAN yan kan mekeke yan kan tanah pintu masuk kan pintu tambangnya mekeke kan pabrik ASEAN kamu. Jadi urang si ilung wadenya gila ke pinjam tanahnya panik gila ke pinjam untuk buka usaha. Jadi usaha yang kenyan kedai kopi. Kebun Jeruk. Tapi kan lagi jenuh. Yang cerita jemun kan. Jadi ke pinjam tu kedai kopi beri tanahnya untuk ke pegat kedai kopi. Karena gekalan mungkin jamun potensi ada. Orang tambang pabrik lalu lalang kan. Orang terbit dari pabrik. Jadi mungkin segolong tambang para karyawannya ngopi dulu. Yang baru pulang ngopi dulu, pulang ke rumah dulu, singgah ngopi dulu. Jadi urang nasabih yang masuk jam 4 sore, masuk jam 12 malam, masuk jam 8 pagi. Yang lebih damang setiap shift urang pimpinan. Ya kan. Yang berjalan sang sekitar padum tahunnya terpegah kedai kopi sampai 2005. Pekan Hanali 2005 kemudian. Wadian 2005 berhenti karena ASEAN Hanali karena memang wadian target yang ke puraji karyawan-karyawan pasar urungnya karena memang puraji rame dengan urungnya wate ka Hanali ASEAN kage sepi kan beralihlah ke pudikunyan berjual mekat kan kedai kopi le. Jadi mekat tu barang-barang yang berhubungan dengan LPG, kompor gas kan. Kompor gas, LPG segala macam lah yang berhubungan dengan kedai awal. Nah, jadi nyan berjalan cit kedainya sekitar 15 tahun. Dari 2005 sampai 2005 sampai 2021. 2020 saja kedaian Hanali kakak mau ratakan karena kedai semi permanen. Jadi tanah nyan pih yang dasar di atap panek jamun kagak cok lewurun kagak blo lewurun cilun. Nah, jadi 2020 saja kalau ratakan tanahnya pegat tu Pertashop SPBU Pertashop kan di tanahnya di liket Pertashopnya tak pegat kamu pegat tu wadanya ruku ada ruku punya posisi jina rukunya. Jadi rukunya kalih dumpu kalih pegat ruku kahanam pu pegat wadanya putra yang dapat hal yang dapat hal ya kan dapat sewa gede yang dapat sewa sang masak dan yo mesti umpama aja menong kita kadang punya ide-ide tapi pekan hantar kembangkan kan beda juga kan jadi putra yang tanah rumah kakak yang pegat tu ada 6 ruko pegat 2 buah muka ke kedai kopi jadi pegat tu ke kedai kopi lah. Jadi tengah pegat kedai kopi putra nan tabuhnya. Hana ada pubuhnya putra nan kan. Jadi naururungnya pegah karena memang nyan posisi di simpang ASEA di Putikun di Pertashop. Kita buat aja Perta Coffee. Kajunya ingat betul nya nyambung lah.
setelah tengah pengerjaannya golom mungkin golom grand belum grand opening 2-3 bulan lagi bakal grand opening kan. Iya. Tiba-tiba kan muncul ide lo sukun bertak kopi. Sia. Ka kalau kadi boleh kau nanyo kai boleh kau. Aku biarlah ya jadi boleh. Nyan membacut tingkat ke nan kebun jeruk yang bahwa kedai kopi nyan memang awal kedai kopi nayo. Belum banyak tinggal karena nyan ka Tidak kan? 18 tahun yang lalu kan. Jadi bak siuro kamu meduk-duk hinan di samping pertashop na urang mungkin menyota pegah nyan urang memang asal hu di mungkin ya daerah kawasannya ya kan di kawasannya yang tahu ibarat terpegah sejarah kebun jeruk awal ya kan. Jadi nyan kan ke 18 tahun yang lalu kebun jeruk itu ada Hanali ya Hanali. Jadi tengah gebuh minyak urangnya tengah gebuh minyak gantri minyak alih gebuh minyak bak pertashop nanyo dan le gebuh minyak terima under telefon ya naik musuh telefon terima telefon pah gebut dan mungkin yang urang teleponnya ketanya kok nyampat pak lokasi ya jadi geseut di urang yang terima teleponnya kan Mbak SPBU Pertashop Mbak simpang kebun jeruk. Iya. Ya. Jadi kan simpang kebun jeruk. Padahal kebun jeruknya sudah 18 tahun yang lalu Hanali. Iya. Tapi nama masih melekat di masyarakat. Mungkin masyarakat sekitar hinan ya kan. Nah, jadi roh lun dengar lelung ya. Pahlun dengar simpang kebun jeruk Hanali kopi kebun kedai kopi kebun jeruk Hanali tapi teringat orang kan. Jadi karena memang nyan awal kedai kopi tanya cit jadi kacok balik nanyan dan nanyan pi golom dah orang pakai kan karena memang tak beranikan diri memang nyan nan dayo awal kena nggoda jadi pegah tu keluarga kan bak bapak pegah dah bunan awal mentang nan kebun jeruk jadi karena memang dasar kebun jeruknya ada tayo cit jamun bote nan kopi kebun jeruk menyo awai hana kopi jadi jino umpamaji kibar ada pegah urang yang kebun jeruk yang itu pun Jakarta Barat abunan Jakarta kan ada hubungan ya kan. Jadi kakek buah kopi hati Jakarta Jakarta bacut Aceh bacut kopi ya kan. Jadi memang waktu baru-baru bukanya orang bertanya kenapa kok kopi kebun jeruk kopi kebun jeruk ada filosofinya itu bang ada filosofinya pak ya jadi Pahlun cerita ya mungkin kalau orang yang anak muda-muda yang mungkin yang bukan daerah sini nggak tahu tapi kalau yang memang asolo kan kayak itu punya kebun jeruknya ya hino ya kan yang kedai kopi jamun yang mungkin ya termasuk ramai lah katanya dan Lumpi sempat Lumpaga Masuji sempat walaupun mentau bubut wadian sempat lonjak je memang kena kebun jeruk jamun jadi sehingga kalau pegaknya tacok balik nanyan kakak tak pegat tu kedai kopi yang jino yan tacok nan awal pakai ke kopi kebun jeruk insyaallah dan alhamdulillah ya akan berjalan ya sudah 2 tahun dari 2023 ya jino 2026 2 tahun lebih lah kan. Siap. Menarik luar biasa. Artinya memang hadirnya kopi kebun jeruk adalah untuk bangkit kembali sejarah awal. Ya awal dah kenju bati Pak Ane Edron yang tinggal di Jakarta Barat itu di kebun jeruk dan juga kebetulan tanahnya adalah tanah goknya jino bati kage geblo oleh urang Siron sehingga jino bati gebuh nan kopi kebun jeruk. Luar biasa. Artinya bati dan teringat kembali kebun jeruknya karena memang daun telepon. Telepon pateh ro Siron ni. Kebun jeruk bati memang inspirasi hadirnya kopi kebun jeruk perangkat daripada sosok dikunya. Berarti luar biasa di najasa lah beliau. Dan jangan bukan sekali 2 kali yang belum dapat nan urang sebut nanjan karena memang lu kan ingat nyo harus tabuh lom sang karena memang simpang yang melekat
Jamban melekat. Jadi urang nyan mesti yang lagi bunuh terpegah. Gotnya terima telepon, long di simpang Kebun Jeruk. Berarti kan yang urang dengar mungkin gede pujit, berarti simpangnya. Maklum. Berarti di simpang ASEAN. Jadi padahal nanro simpang ASEAN, tapi na urang simpang Kebun Jeruk. Jadi kakek nyong berarti memang sang haru buhlom dan aku dah buhlom. Benar nih. Dan tentunya kami dapatkan Bang Rivaldi, di antara sekian banyak jenis usaha yang Gino ada kenju oleh orang buka usaha dan sebagainya, baik itu makanan dan sebagainya. Bahkan deman nesandingkan dengan pertashop dronnya kedai kopi. Bahkan sampai kedai kopi menjadi pilihan usaha yang dibuka Iron. Ya, jadi ada kibarannya lempegah kan mungkin menurut analisa menurut pemikiran Lun ya kan. Jadi dan setelah Lun pegah analisa dan setelah action berjalan dan tepat. Jadi sebelum saya kau tanya golom tagrak kedai kopi ya masih satu usaha nan pertashop. Jadi pertashopnya watenya tak menuju penjualan per hari ji rata-rata umpamanya yang tak kan 1.500 liter umpama ji ya 1.500. Jadi karena memang watenya yang pertashopnya hanya berharap ya orang lewat. Betul. Orang lewat, orang yang melintas lah di jalan ya kan. Jadi Pekanhan tak ciptakan keramaian. Supaya lebih mendukung lah. Jadi pertashop mendukung, tempat singgah mendukung. Jadi memang menyatakan dari peraji yang seperti benar pegali sudah dianalisa, yang keberjalan jino memang alhamdulillah nyotang ya kan. Alhamdulillah. Jadi yang minyak dulu lakunya ya mungkin 1.500 ada peningkatan ya kan. Karena apa kan setidaknya 50% yang nongkrong dan yang nongkrong ataupun yang jeb kupihinan ya bumi kenan ya kadang jino urang ya abuh kopi ya abuh minyak kenan kai kalang-kalang ramena umah sampah dadu inan singgah kenan. Jadi ada peraji saling peraji takun keterkaitan lah yang isi minyak lihat lagi bawa orang je kopi atau ya santai nak sampah dadu inan tengah abuh minyak aku kenan Tuhan kadang lagi tengah geduk ba kedai kopi sambil minyak kan ali aku tak abuh minyak julai minyak inan. Jadi Ruhai itu pihak lain. Ya istilah berarti one stop service. Semua ada. Masya-Allah. Tapi golong lengkap. Insya-Allah ke depan. Akhirnya akan tauli ya Bang. Insya-Allah akan ada yang putra memang terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh pihak Kebun Jeruk sendiri karena misalnya mengingat persaingan itu luar biasa. Mengingat banyak warkop yang juga menawarkan fasilitas yang cukup menggiurkan juga. Maka BLN jauh Bang Rivaldi sampai nilai akan kembali. Maka oleh karena itu insya-Allah para DMDH TV kita masih sangat penasaran seperti apakah progres perkembangan yang akan dilakukan untuk semakin memperbesar prospek UMKM daripada Kopi Kebun Jeruk. Oleh karena itu tetaplah setia bersama kami dalam program Muhadzatsah Ramadan Bincang Seru Nambah Ilmu. Kami akan segera kembali. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan?
Bisa pakai promo dari BSI Hasanah Card. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya, semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kupi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai saja. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau bukber rame-rame, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kupi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor 1. Hana pernah darung kali. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeuku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk-pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Luk Semawi. Hotel Al Safwa, your comfort is our priority. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati. Kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami.
Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tupi. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkiran luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Wahai saudara, so syurga, Tamita ilme serta beramal, Demba Otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Ahlan ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Muhadatsah Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah di studio kita masih bersama dengan Bang Rivaldi yang merupakan owner dari Kupi Kebon Jeruk yang telah bercerita kepada kita bagaimanakah awal perintisan Kupi Kebon Jeruk berangkat dari pemilihan nama dan tentunya peluang-peluang yang beliau ingin maksimalkan dalam Kupi Kebon Jeruk yang merupakan tempat yang sedang ramai diminati oleh konsumen ataupun kaula muda sebagai tempat nongkrong mereka di waktu istirahat mereka. Dan tentunya sebelum kita melanjutkan Bang Rivaldi, ini Alhamdulillah kita langsung mendapatkan seduhan kopi luar biasa dari Kupi Kebon Jeruk ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini berarti varian kopi original lah. Ya, sayur ya. Ya, kita seruput Sayur. sekali. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat. Baik, Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan Bang Rivaldi. Buno, berarti kalau diceket tentang awal mula pemilihan nama dan sebagainya. Mungkin Yumi ada perhatikan. Jadi kopi gimana udah pegah? Di Aceh dikenal dengan kota 1000 warung kopi, luar biasa. Dan ini persaingan luar biasa sih. Maka seperti apakah sesuatu yang ingin ditonjolkan oleh pihak Kupi Kebon Jeruk sendiri dalam rangka memaksimalkan persaingan dengan sesama pebisnis warkop? Nah, jadi kalau utakeun seperti strategi lah ya, strategi untuk marketing untuk memajukan untuk memajukan usaha warung kopi ya. Cuman menyota pegah maksimal golomcit di Kupi Kebon Jeruk. Yang selalu yang tak pegah untuk selalu tak pegah di pada karyawan lah, karyawan. Yang pertama berarti menyoba kamonyo istilah haji yang harus dijaga itu pelayanan, ya kan? Kebersihan yang harus jaga. Sabote rasa, nah yang paling dicari, karena uring bedah karena rasa. 3 halnya berarti dari rasa, tempat, puraji kebersihan dengan pelayanan yang memang hal berkaitan. Satu hilang, sempurna. Jadi pelayanan bagus, rasa kopi enak, kebersihan hana, pasti orang nak komen. Kan? Jadi memang 3-nya saling berkaitan. Jadi nyoke yang henyo yang memang harus terjaga, kunci utama. Jadi memang mungkin di Kupi Kebon Jeruk belum maksimal yang henyo. Ya mudah-mudahan untuk ke depan akan tertingkatkan lom, ya kan? Ya mungkin dari pelayanan yang lagi mungkin orang yang kibar atau parkir, masalah parkir, ya kan? Ya karena dasar awal kita buka kecil-kecilan, tapi alhamdulillah yang Jino Karame kan. Nah, insyaallah ke depan bakal tak peraji tak maksimalkan lah yang kekurangannya. Menarik. Berarti memang dari segi ada yang ingin ditawarkan dalam hal untuk menjaga
pengunjung semakin ramai insyaallah ke depannya. Iya. Dan hal heboh hal pertama yaitu kenyamanan, Kenyamanan. pelayanan dan Iya. juga rasa. Rasa. Nyo pada inti paling utama lah rasa. Rasa. Maka mengenai rasa sendiri, sebetulnya seperti apakah apa ada strategi ataupun sesuatu yang ingin dimaksimalkan baik itu dari segi pemilihan kopi dan sebagainya yang ingin ditonjolkan oleh pihak Iya. Kopi Kebun Jeruk. Sebenarnya dari proyek pemilihan bahan baku juga menentukan, ya kan. Cuman gimana ya, menyota pegah bahan baku yang kamu pakainya bukan yang kamu produksi sendiri, Ci. Masih tak pakai merek Go, ya kan. Yang paling yang tanyo beli bahan baku kita punya bahasa kopi kita roasting ya. Roastingnya ya itu roasting berarti tingkat roasting yang kamu pilih sendiri, ya kan. Jadi barang-barang gop ta roasting ta pelaku uji dengan cara nanyo. Jadi bisa saja satu barang ini dengan cara roasting yang berbeda-beda Beda rasa. beda rasa. Oh, nah. Beda rasa. Jadi Puraji ya mungkin tingkat roasting yang kamu berlaku Jino cocok di lidah penikmat kopi. Penikmat kopi. Menarik luar biasa. Dan tentunya Pak Rifaldi lagi akan dicika Buno bahwa rasa juga sangat menentukan karena Buno berarti heboh berarti kenyamanan, kemudian pelayanan dan juga rasa. Dan tentunya rasa tersebut kan mungkin jika ujuk-ujuk tiba rasanya nikmat ya sesuai dengan lidah penikmat kopi. Tentu dihasilkan oleh barista-barista profesional yang sangat terampil dalam meracik kopi. Yang pada ada kiban proses perekrutan barista. Ya barista, ya profesional hanaci. Cuman sebelum mulai itanyo nata pakai yang barista memang sudah handal ya pelatihan, sudah jam terbang tinggi. Kita pakai untuk melatihkan calon-calon barista nanyo. Calon barista nanyo watenya ya kita targetkan ya barista yang handalnya untuk ajarkan barista calon-calon barista nanyo untuk supaya bisa sama rasa dengan kelas yang handal. Kelas yang handal ya kan. Jadi yang setelah sebulan lah ya kan, 1 bulan latihan untuk cari rasa sebelum buka ya, cari rasa setiap hari dia karena kan harus kibar punya bahasa kalibrasi lah. Kalibrasi belum tentu umpamaji 2 barista bisa mendapatkan rasa yang sama. Oh, siap. Untuk setelan grinder untuk grinder ya kan. Jadi nyan memang barista aja harus betul-betul menguasai mengenai setiap bahasa ibu norma kalibrasi lah. Jadi bubuk kopi bukan bubuk, biji kopi sama, tingkat kalibrasi berbeda, rasa berbeda pasti. Jadi si calon barista baru inilah yang harus menguasai rasa kopi yang enak lah. Kipan ya mang. Baik sampai beange, baik sampai masam. Jadi makanya pekan ada kopi yang di Takengon nggak pakai gula enak. Kopi espresso kadang rasa buah, rasanya barista aja memang cara style kalibrasi Puraji untuk tingkat kehalusan ya kan sebelum di press mesin espresso. Yang untuk yang espresso. Untuk yang saring ya kan ada 2 macam yo. Nah espresso, nah yang kopi mesin, nah kopi saring. Yang saring menanjit ya memang yang sudah berpengalaman cok ya. Karena hinan hanjit sembarangan lah beda dengan yang mesin. Mungkin sudah ada sebagian yang diatur sama mesin. Kalau yang itu manual feeling. Ya kopi akibat dari aroma karena kopi kan
aromanya cukup menentukan. Ya, kadang menyo kambeang walaupun kopi mameh karena mangacit. Yang pertama kan pasti aroma. Setelah aroma baru rasa. Artinya memang di balik cita rasa kopi yang luar biasa ada biji kopi yang berkualitas dan diproses oleh barista yang profesional. Alhamdulillah, benar luar biasa. Dan tentunya seperti yang kata kalian Nino bahwa alhamdulillah kopi kebun jeruk telah berkembang. Dan tentunya target-target ke depannya dalam hal inovasi dan sebagainya. Maka mengingat bulan suci Ramadan tentu peluang luar biasa bisa dimanfaatkan oleh kopi kebun jeruk. Lantas seperti apakah inovasi yang dilakukan oleh pihak kopi kebun jeruk sendiri, Bang Rivaldi? Nah, sudah 2 tahun berjalan, memang tanyo golomna makanan kopi dok tok berarti. Kopi dok tok. Cuman mekat kopi mekat kopi dari 2020 pertama buka sampai 2025 bulan Juli. Nyan ngehana makanan apa dia. Menyona makanan pi snack yang umpamanya ringan-ringan jadi 2025 akhirnya bulan 7-nya ya alhamdulillah kopi kebun jeruk kata rekrut chef lah supaya pelengkap lah pelengkap umpamanya karena memang sering tak dengar bang makanan bang hana meno-meno ya kan istilahnya berarti pihak kebun jeruk ingin menghadirkan solusi makanan karena permintaan lah umpamanya jadi menyota pegah wadenyan kopi mentang belum tak kuasai belum tak kuasai ya kan karena basic memang hana menyawai kopi kebun jeruk jamun ya bapak lu ya jino kan generasi selanjutnya ya kan jadi Puraji gimana cara mengelola kedai kopi ada doa Allah gimana cara menghadapi pelanggan ada doa Allah ya kan karena memang Puraji untuk di usaha kedai kopi kebarunya baru tak gerak. Jadi di 2025 yang di akhir yang kenyan baru terbuka dapur untuk makanan untuk Jino. Jadi karena berbagai macam makanan lah ya setidak aji ya seperti nasi makan siang ya kan untuk yang nasi goreng lah. Nah target danyo dalam bulan Ramadanyo insyaallah bekna halangan sapu kata pegat Puraji untuk bukber lah kan untuk bukber mungkin yang sama Puraji keluarga untuk keluarga jecit. Jadi memang kopi kebun jeruknya wate pun dagrak ini kita buat bukan hanya kalangan tertentu. Jadi untuk semua masyarakat, semua kalangan akan menikmati. Jadi hana menci unyo urun tuha sagai, unyo urun elit. Jadi muda tua ilup genan. Berarti kopi kebun jeruk hadir untuk semua. Jadi makaji menyo tabu menyo jamun menyo Jino Pura Pega coffee shop. Coffee shop ya mungkin kaulah muda ya kan kadang urun duha yang cocok kenal ya tapi menyodanyo mengaji dakjut mesti ya menan tapi lah mesti mandum semua kalangan bisa masuk ya target nanyo yang ke untuk Ramadannya yang ke menghadirkan paket berbuka. Ya, insyaallah. Ya, menarik dan juga kan menurut kalian kondisi di lapangan, berarti kan alhamdulillah kalian sang perluasan kedulikannya sebenarnya putra rencana daripada kopi kebun jeruk sendiri ya. Jadi awal kan kecil-kecilan. 2 pintu ruku. Jino kata pakai 6 pintu karena ada dapur kah. Jadi mandum 6 pintunya kata pakai untuk area kedai kopi. Karena perencanaan awal bukan semuanya untuk orang kopi. Bahkan keswalayan ini untuk swalayan kan. Jadi warung kopi hanya 2 pintu. Ya. Jadi anak terjala 2 adanya rame lagi juga. Alah 2 pintu kaju yang nyo kita pakai ke usaha yang lain. Nah, jadi
Seiring berjalan, setahun berjalan artinya kalau alhamdulillah makin rame lah dia. Berarti kan diterima oleh masyarakat lah kan. Rame nyan kalun peduk meja riku. Ada nyan kalun poraji tambah meja dalam lah. Jadi karena memang setiap kadang-kadang pas tengah rame urang teruk kah hana meja kursi-kursi hana meja hana kapalo yo kan. Tanyo yang hana mangak nyo kagak tim jak padanya tapi tanyo hana Maksimal. fasilitas hansip nyo kan lagi meja hansip payah gedang. Pada akhirnya hente sekali dua kali mula urang kah jali Ya, kan. betul. Jadi lom pegang tambah meja judi ke tambah meja dalam yang rencana swalayan bunoyan pakai gerai kopi. Tak dekor bacut sagai bek sampai maksudnya plong atau polos tak kan dekor lah. Jadi untuk rencana swalayan halali. Tutup buku dia. Tutup buku dia kan. Siap. Meja kala karena lantai 2 sit kala kendala parkir. Kendala lah parkir. Karena hinan aktivitas lain lah karena SPBU kadang-kadang jam-jam kita moto pengantaran BBM-nya han menentu ya kan. Kadang-kadang orang parkir tengah mengadu pindah kan. Jadi kan hana maksudnya pelanggan hanya manji benar kan. Nah makaji untuk Jinot tengah perluasan uliket dan di belakangnya insyaallah berarti parkir di belakang ada tempat duduk yang insyaallah terpegat lebih nyaman. Musala kada pegat mensanut diliket kan. Ya mungkin ada fasilitas-fasilitas lain lah seperti ruangan AC diliketnya. Jadi insyaallah Bena halangan sapu lamtunyo selesai kan. Jadi di depan ya ente nacit yang di tempat Jino nacit cuman ya sebagian lah. Tapi untuk yang lebih perfect mungkin di belakang. Masyaallah. Artinya memang Jino berarti dari segi fasilitas semua ingin disediakan hingga menjadi solusi bagi masyarakat, baik itu ruang ber-AC, ruang meeting, musala dan tentunya parkir yang luas karena memang istilahnya Nyaman Mandu menjadi pendukung untuk menghasilkan kenyamanan dan juga pelayanan terbaik daripada pihak Kopi Kebenjeruk itu sendiri. Luar biasa Bang Rivaldi. Dan tentunya Bang Rivaldi, mungkin perbincangan yang luar biasa Kak dari awal hingga terakhir kali terbahas tentang bagaimana perjalanan daripada Kopi Kebenjeruk itu sendiri dan tentunya inovasi ataupun target-target yang ingin dicapai di depannya. Mungkin sebagai penutup yang ingin disampaikan oleh Bang Rivaldi itu sendiri kepada masyarakat ataupun kepada istilahnya orang-orang yang ingin membuka usaha-usaha baru. Sebenarnya apa sih saran ataupun pesan nih yang ingin dikembangkan? Istilahnya gini, Jino Bang, untuk terdapatkan kerja dari segi pemerintah dan sebagainya mungkin sangat terbatas. Maka harus dimunculkan wirausaha. Maka diantaranya Bang Rivaldi sendiri alhamdulillah telah melakukan wirausaha dan alhamdulillah membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Itu ini luar biasa. Dan tentunya kita juga ingin semangat luar biasa daripada owner-owner muda lainnya ingin dibuka sih lapangan kerja. Mungkin saran yang Roni yang bisa disampaikan Bang Rivaldi. Saran hanya menurut dulu ya kan. Harus berani memulai. Berani mulai. Ya, tapi mulai nyampi bukan hanya nyolong berani. Mulai juga Cid. Ada analisa, ada perencanaan, ada business plan lah ini apa yang mau kita buat, kita buka, apa yang mau kita buka. Ya, setidaknya kita analisa dulu lah ya kan. Jadi setelah berani mulai, kita mulai. Nah, jangan takut gagal. Siap. Baik ya gagal. Karena keberhasilan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jika Anda melanjutkannya. Jadi menyohangat lanjut sampai sih. Jadi kadang-kadang Jino kan orang kan iya ke rezeki gagal, nggak berani mulai ya. Jadi menyohan tak mulai dan yang ada punya kiban buka berhasil buka gagal tapi menyo gagal
Ya berarti dah kena pengalaman. Ya, betul. Ya, pengalaman nak kena dah kan. Ya setidaknya singa menyoi pekat lengan unyo tu bukan lagi eji kampung. Okon yan. Nyonyo unyo. Kai mulai abek ya gagal. Alihnya ya berarti harus berani purah pegang mesti ya belajar berarti setiap hari kan dayo harus Proses. prosesnya harus dalam prosesnya ya belajar sambil menuju Minta-minta ya pengalaman. menciptakan inovasi baru. Memang bagi anak muda mungkin banyak yang ingin Membuka usaha ya. Tapi kadang-kadang hana berani karena memang kegagal kan. Memang gagalnya terkenju jut ke sebuah semangat dayo kan. Kadang pas gagalnya timbul semangat baru. Purah terpegah bakal terperbaiki kan. Kita perbaiki apa di mana kekurangan. Akhirnya perlu belajar loh. Masya Allah. Benar, luar biasa. Artinya untuk kaula muda jangan takut untuk memulai, karena ketika kita memulai maka di situ kita telah membuka peluang untuk mendapatkan keberhasilan. Kalau memang kita tidak pernah memulai ya memang sama sekali kita tidak tahu di manakah keberhasilan yang akan kita wujudkan. Benar, luar biasa. Tentunya perbincangan kita dengan Bang Rivaldi alhamdulillah telah berada di ujung, dan tentunya telah disampaikan oleh Bang Rivaldi kepada kita semua para pecinta dan penikmat warkop kedai kopi Kebun Jeruk tentunya, bagaimana pelayanan, kenyamanan dan juga cita rasa yang ditawarkan oleh kopi Kebun Jeruk, dan insyaallah akan menjadi solusi bagi kita semua untuk menikmati bagaimana kualitas kopi yang luar biasa. Dan tentunya jangan lupa kunjungi kopi Kebun Jeruk di Simpang ASEAN. Luar biasa. Terima kasih Bang Rivaldi telah berbagi cerita dengan kami dan juga kepada seluruh hebat DMDH TV. Insyaallah perbincangan ini akan menjadi inspirasi bahwa ketika kita ingin berusaha, maka insya Allah pasti ada jalannya. Alhamdulillah. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh hebat DMDH TV dimanapun Anda berada. Anda masih setia bersama kami, dan insya Allah, dan juga kita ucapkan terima kasih juga para seluruh sponsor yang telah membersamai kegiatan kami. Mudah-mudahan perkumpulan kita akan menjadi perkumpulan yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali dalam program Muhammad Ramadan dalam episode selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbunga, waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.